Nova, Ayu, Erlin, Syahrani, Lutful, nasi goreng, Ririn, Zara, Naili, Witu, Rizky Anissa, Putri, Jana, Okta, Nabila, Faris, mie goreng, Ian, Naila, Ayu Rizka. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, tadi Ibu sudah dengar ya. Kebanyakan dari kalian sudah pada sarapan. Namun ada juga nih yang belum sarapan. Mungkin ke depannya sebelum berangkat ke sekolah kalian bisa sarapan terlebih dahulu supaya pada saat belajar itu kalian bisa fokus dan semangat. Oke. Untuk menambah semangat kalian pada pagi hari ini, Ibu punya jargon nih. Misal kalau Ibu bilang kelas 7D, nanti kalian jawab siap belajar matematika. Oke, siap? Siap, Bu. Oke. Kelas 7D, Siap belajar matematika. Selanjutnya kalian bisa cek ke sekeliling kalian. Apabila ada sampah, kalian bisa buang terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan bacakan kesepakatan kelas yang telah Ibu buat. Yang pertama, dilarang bermain HP pada saat pembelajaran kecuali atas kehendak guru mapel. Yang kedua, tidak boleh membicarakan hal di luar konteks pembelajaran. Yang ketiga, aktif berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Apakah kalian setuju kelas 7D? Setuju. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi persamaan linear satu variabel. Tepatnya konsep dasar PLSP, kemudian ada bentuk umum PLSP, yang ketiga ada penyelesaian PLSP. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik secara mandiri mampu mengidentifikasi konsep dan bentuk umum dari PLSP. Yang kedua, peserta didik mampu bernalar kritis dalam memahami penyelesaian dari suatu PLSP. Yang ketiga, peserta didik mampu bernalar kritis dalam menentukan dan mengaitkan hubungan konsep PLSP dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu berkolaborasi dalam memproyeksikan alternatif solusi dari PLSP dengan cara presentasi kelompok. Yang kelima, peserta didik mampu mengasah kreativitas dalam membuat model matematika dan konsep PLSP jika dihubungkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara kooperatif. Nah, mempelajari materi PLSP ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian dapat menghitung harga barang yang akan kalian beli. Nah, jadi karena manfaatnya sangat banyak, diharapkan kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian siapkan satu lembar kertas dan isi asesmen diagnostik yang telah Ibu siapkan. Nanti Ibu hasilnya akan bagi ke dalam 4 tim sesuai hasil dari asesmen diagnostik kognitif tersebut. Oke, sudah selesai? Tolong dikumpulkan. Oke, Ibu cek sebentar ya. Nah, di sini Ibu telah cek dan telah membentuk tim kalian ya. Jadi nanti ada tim merah. Yang pertama ada Ahmad, Ririn, Ayu, Mengfiro, Herlin. Tim kuning ada Okta, Syahrani, Lutful, Nova. Tim biru ada Astri, Putri, Zahra, Wiku. Tim hijau ada Jana, Naili, Nela, Rizka. Nah, kalian bisa menyesuaikan anggota kelompok kalian. Sudah siap memulai pembelajaran kalian pada pagi hari ini? Sudah. Nah, yang pertama ada konsep dasar. Persamaan adalah kalimat matematika
akan bertanda X untuk koefisien dan variabel. Kemudian ada konstanta positif, selanjutnya ada konstanta negatif. Oke, ada yang mau membantu Ibu untuk memperagakan alat peraga ini terkait soal itu? Oke, baik, Mbak Yuriska dan Mas Ahmad. Nah, di sini karena yang maju ada dua, Mas Ahmad bisa menyelesaikan proses di ruas kiri, kemudian Mbak Rizka proses di ruas kanan. Nah, soalnya kan 2x plus 2 sama dengan 6, maka kolom ini kita isi dengan 2x. Selanjutnya positif 2. Selanjutnya positif berapa Mbak Rizka? Positif 6. Tuh. Nah, seperti yang tadi Mbak Nela bilang, kita harus menghilangkan konstanta di ruas kiri. Kita hilangkan dengan cara menambahkannya dengan negatif, konstanta negatif. Kemudian sebelah sini juga. Oke, kita lakukan langkahnya ya. Plus 2, min 2 habis, kemudian min 2 plus 2 habis. Oke, di ruas kiri itu ada berapa? Ada berapa? Mas Ahmad? Ada 2x. Kemudian di ruas kanan ada berapa Mbak Rizka? Ada 4. Nah, kita mau mencari nilai x. Oke, silakan dibagi ke dalam dua kotak. Nah, maka diperoleh hasil yaitu x sama dengan 2. Oke, sampai di sini kalian dapat memahaminya anak-anak? Oke, terima kasih kepada Mas Ahmad dan Mbak Yuriska yang telah membantu. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas untuk setiap tim yang harus kalian selesaikan. Nanti kalian bisa berdiskusi terkait soal yang ada dalam LKPD ini. Nanti kalian kerjakan sesuai petunjuk pada LKPD ini ya. Ya, ada yang ditanyakan? Kalian sudah selesai? Sudah. Nah, nanti hasilnya kelompok dengan poin terbanyak kalian bisa presentasikan ke depan ya. Oke, kumpulkan terlebih dahulu. Oke, Ibu cek terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah peroleh hasil dari tiap kelompok. Nah, kelompok dengan poin terbaik adalah kelompok merah. Oke, kita untuk mempresentasikan silakan. Ayo Mas dan Mbak. Ayo bergegas. Oke. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk ya. Oke, ada tanggapan terkait jawaban yang benar nih seperti tim merah. Mungkin dari tim hijau ingin menanggapi? Ternyata tim saya keliru di nomor 2 bagian awal. Oke, tidak apa-apa ya untuk tim yang jawabannya masih keliru, mungkin kedepannya kalian bisa mengerjakannya dengan lebih fokus lagi. Nah, sekarang Ibu akan akumulasi tim terbaik yaitu tim merah. Karena kalian selama diskusi itu paling aktif, kemudian kalian juga bisa menjawab paling banyak poin nih daripada yang lain. Oke. Nah, untuk kelompok lain kalian jangan berkecil hati ya, karena kalian bisa lebih semangat lagi untuk pembelajaran kedepannya supaya mungkin nanti giliran kalian yang menang. Oke? Nah, selanjutnya Ibu punya asesmen formatif yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Nah, ini berfungsi sebagai untuk mengukur kemampuan kalian setelah pemberian materi. Oke, sudah selesai anak-anak?
memahami materi pada hari ini. Nanti pada pertemuan depan kita